Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pertama, on this day tanggal 28 Agustus tahun 2011, Manchester United berhasil mencatatkan kemenangan sensasional dengan skor 8-2 saat menjamu Arsenal di Old Trafford. Wayne Rooney mencatatkan hat-trick dalam laga ini, dengan gol United lainnya dicetak oleh Welbeck, Yang, Nani, dan Park Ji-sung. Sementara gol tim tamu dicetak oleh Walcott dan sang striker Belanda yang setahun setelahnya akan hijrah ke Manchester, Robin van Persie. De Gea menyelamatkan sebuah sepakan penalti Robin van Persie dalam laga ini. Kabar selanjutnya, Dan Ashworth merasa sangat antusias tentang potensi kesepakatan pertukaran yang melibatkan Jadon Sancho dan Raheem Sterling. Martin Samuel Times. Kabar selanjutnya, sesi latihan hari ini untuk persiapan laga menghadapi Liverpool. Kabar selanjutnya, setelah kesepakatan Scott McTominay tercapai, Ugarte telah diberitahu dan akan melakukan perjalanan malam ini untuk menyelesaikan kepindahannya. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Scott McTominay ke Napoli, here we go. Kesepakatan transfer sebesar 30 juta euro plus klausul penjualan. Manchester United telah mengizinkan Scott melakukan perjalanan untuk tes medis dan penandatanganan kontrak. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, kepindahan Scott McTominay ke Napoli sepertinya tidak akan terlaksana hari ini, ia masih di Manchester saat ini. Chris Wheeler, Daily Mail. Kabar selanjutnya, Manuel Ugarte ke Manchester United tidak mungkin terjadi hari ini. Tidak cukup waktu baginya untuk menyelesaikan pemeriksaan medisnya bahkan jika ia berangkat dari Paris hari ini. Chris Wheeler, Daily Mail. Kabar selanjutnya, Juventus terus berupaya mendatangkan Jadon Sancho, yang telah diidentifikasi sebagai pengganti Federico Chiesa. Di Marzio, pembicaraan tengah berlangsung antara Manchester United dan Juventus untuk Jadon Sancho, yang terbuka untuk pindah. Juventus ingin menawarkan pinjaman dengan opsi beli, sementara United menginginkan kewajiban untuk membeli. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, United harus mengubah skema permainannya versus Liverpool. Gary Neville mengatakan, keseimbangan tim ini kurang bagus di pertandingan versus Brighton. Saya sebenarnya tidak masalah dengan skema 4-2-2-2 yang diterapkan Erik ten Hag. Namun bisa kita lihat, baik Rashford dan Ahmad bermain terlalu melebar dan mereka jarang menusuk masuk ke dalam. Ten Hag membenahi aspek itu di tengah pertandingan, di mana ia melakukan itu juga saat menghadapi Fulham. Jadi saya rasa ia akan mengubah sistem permainannya saat menghadapi Liverpool. Saya rasa mereka sangat kesulitan bermain tanpa seorang penyerang tengah. Mereka seakan-akan melepas babak pertama begitu saja. Mereka sebenarnya tidak bermain dengan buruk, namun mereka tidak bertaji. Permainan United baru hidup di babak kedua dan mereka tidak boleh terus melakukan itu. Kabar selanjutnya, Rio Ferdinand mengatakan, merasa tidak terkejut lagi-lagi Welbeck bobol gawang United. Saya tidak terkejut dengan apa yang dilakukan Welbeck itu. Saya menyaksikan dia sejak ia masih seorang bocah di Manchester United dan sejak saat itu ia sudah menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang luar biasa. Saya rasa para pemain yang pernah menghadapinya menaruh hormat yang besar padanya ketimbang para fans yang tidak menyadari betapa sulitnya menjaga dia di atas lapangan. Dia juga sosok yang sangat profesional juga. Saya menyaksikan dia sejak ia masih seorang bocah di Manchester United dan sejak saat itu ia sudah menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang luar biasa. Saya masih tidak bisa percaya bagaimana United membiarkannya pergi, karena bagi saya dia menawarkan banyak hal bagi tim ini,
bukan hanya sekedar karena dia mantan pemain akademi tim ini. Kabar selanjutnya, Cole Palmer musim depan pindah ke United. Jamie Carragher mengatakan, suatu hal baru saja terlintas di benak saya. Jika Chelsea kembali menjalani musim yang buruk di musim ini, maka Cole Palmer mungkin bisa mempertimbangkan pindah klub. Kita tahu bahwa Manchester United punya masalah serius di sektor sayap kanan mereka. Sementara dia merupakan fans berat Manchester United bukan. Jadi saya rasa dalam 12 bulan ke depan Manchester United mungkin bisa mencoba untuk merekrutnya. Saya pribadi merasa transfer Cole Palmer ke Manchester United bisa terjadi. Kabar selanjutnya, United harus lekas bangkit. Andre Onana mengatakan, kami ditunggu pertandingan besar, di mana kami akan menghadapi klub besar, jadi ada ekspektasi besar menanti kami. Tentu kami akan melakukan evaluasi. Kami akan mempelajari video pertandingan dan kami akan mempelajari apa yang salah dari permainan kami. Dari situ, kami akan move on. Mentalitas menjadi kunci bagi kami untuk bangkit. Ketika Anda bermain untuk klub sebesar United, tidak hanya saya, para pemain yang lain memiliki mentalitas yang positif. Kami sudah terbiasa dengan situasi ini, jadi untuk bangkit bukan sebuah masalah. Kami akan move on dan bersiap untuk laga berikutnya versus Liverpool. Kabar selanjutnya, Napoli dan Manchester United menyepakati biaya transfer Scott McTominay sebesar 30 juta euro plus klausul penjualan 10%. Fabrizio Romano. Hannibal Mejbri akan bergabung dengan Burnley secara permanen dengan biaya transfer sebesar 9,5 juta pound. Chris Willardem. Kabar selanjutnya, belum lama ini, Marcus Rashford telah meminta sesi latihan ekstra dengan Ruud van Nistelrooy agar ia bisa kembali tajam lagi. Rashford benar-benar berkomitmen untuk memperbaiki performanya. Ia sampai-sampai meminta bantuan Ruud van Nistelrooy untuk memperbaiki performanya. Sesi latihan ekstra antara Van Nistelrooy dan Rashford itu sudah digelar sejak beberapa hari yang lalu. Dalam sesi tersebut, Nistelrooy menganalisa permainan dan pergerakan Rashford. Dari situ, ia memberikan masukan-masukan terkait aspek apa yang perlu diperbaiki sang penyerang. Rashford dilaporkan sangat antusias dengan sesi latihan ekstra ini. Ia mendengarkan dengan seksama masukan-masukan dari sang pelatih dan ia mencoba untuk mengaplikasikannya di dalam permainannya. Miguel Delaney Independent. Kabar selanjutnya, Manuel Ugarte ke Manchester United, here we go. Kesepakatan dicapai antar klub setelah persyaratan pribadi disepakati pada bulan Juli. Biaya sebesar 50 juta euro ditambah biaya tambahan 10 juta euro. Ugarte akan melakukan perjalanan ke Manchester, Don. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, United harus jual Anthony. Cole mengatakan, Anthony dimasukkan ke dalam tim di momen-momen krusial, di mana ia diharapkan bisa membantu timnya untuk meraih kemenangan. Ia bukannya membantu timnya, malah ia mencelakakan timnya. Itulah yang menjadi pembeda antara dirinya dengan pemain pengganti Brighton yang berhasil tampil fantastis. Manchester United hanya memainkan Anthony sekitar 10-15 menit, dan ia jelas tidak senang hanya dimainkan selama itu. Dia pemain dengan label harga 100 juta euro dan dia mungkin ingin pergi dari United dan mereka juga pasti mau menjualnya. Kabar selanjutnya, Manchester United meminta agar transfer Hannibal Mejbri ke Burnley segera menjadi permanen, bukan pinjaman dengan kewajiban membeli. Mereka mempertahankan klausul penjualan kembali. Fabrizio Romano. Itulah tadi kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe.
agar tidak ketinggalan berita lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.